mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun ibadahnya masih online, tapi memuji Tuhannya harus tetap semangat dong. Sekarang kita berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tolong kami untuk memuji Tuhan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita siap memuji Tuhan? Sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Mama papa juga boleh ikut berdiri. Kita naikkan satu pujian ini ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semua adik-adik. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
Adik-adik, tahukah kalian kalau kalian sangat dikasihi Tuhan? Bahkan adik-adik semua dipilih Tuhan jadi anaknya loh. Wah, jadi anak Tuhan Yesus, anak Raja segala raja. Wow, sungguh membawa satu sukacita buat kita ya. Sekarang kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi yuk adik-adik. Bukan hati kita ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami untuk siap menerima firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, wah kalian hebat memuji Tuhannya. Oh iya adik-adik, apakah di antara kalian ada yang pernah terpilih menjadi ketua kelas atau mengikuti pemilihan ketua kelas? Wah, tentunya
senang ya. Nah, adik-adik, mungkin teman-teman memilih kalian karena kalian pandai atau rajin di kelas. Nah, sekarang bagaimana ya pemilihan ketua kelas dalam klip berikut ini? Yuk, sama-sama kita saksikan. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Adik-adik, dalam klip tadi, ternyata yang terpilih untuk menjadi ketua kelas adalah anak yang rajin, pandai, dan jujur. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang pemilihan murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira bagaimana ya cara Tuhan Yesus memilih murid-muridnya saat itu? Adik-adik mau tahu? Yuk ambil Alkitabnya dan kita nyanyikan Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, adik-adik, apa yang Yesus lakukan ketika hendak memilih murid-muridnya? Yuk kita buka di Lukas 6 ayat 12. Dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus mendapatkan nama murid-murid yang akan dipilihnya melalui doa semalam-malaman kepada Bapa di surga. Adik-adik, Yesus tidak mengadakan audisi seperti yang dilakukan manusia untuk mencari siapa yang paling populer. Yesus tidak mengadakan pemilihan untuk mencari siapa yang paling keren atau hebat. Yesus bisa saja memilih murid-muridnya dari kalangan ahli agama, orang terpandang, atau orang berbakat. Namun, Yesus memilih orang
yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Lukas 5 ayat 1-11 menceritakan. Ayo dibuka Alkitabnya. Kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, bisa minta bantuan kepada papa, mama, ataupun orang yang lebih besar yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita lihat ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia untuk mendengar firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah mereka menghela perahu-perahunya, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Selain Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Yesus juga memilih Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan juga Yudas Iskariot. Ke-12 murid diambil dari semua lapisan masyarakat, yaitu ada yang nelayan, penagih pajak, berpendidikan, dan ada juga yang tidak berpendidikan. Adik-adik, terjadi perubahan status murid-muridnya yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Wow, murid-murid Tuhan Yesus pasti bersuka cita karena mereka terpilih menjadi murid-muridnya. Adik-adik, demikian juga dengan kita saat ini. Kita bersuka cita karena Yesus, Tuhan Yesus, sudah memilih kita dan mengasihi kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar satu ayat dari Alkitab, yaitu di Yohanes 15 ayat 16a. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Sekali lagi ya, itu akunya huruf besar, jadi Tuhan. Ya, sekarang kita ulangi lagi. Yohanes 15 ayat 16a. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi, Tuhanlah yang memilih kita semua. Puji Tuhan ya adik-adik. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa semua umat manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Adik-adik, apakah di antara kalian ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat yang berkuasa menghapuskan dosa-dosa kamu? Maukah kamu percaya kepada Dia? Kalau ya, yuk angkat tanganmu dan ikuti kakak berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Engkau mati untuk menebus dosa-dosaku. Tuhan, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Biarlah Engkau yang memimpin hidupku.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Adik-adik semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkaulah yang memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami mau Tuhan menghargai setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu melalui hidup kami. Kami mau hidup dengan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Dia. Mari kita hidup dengan ucapan syukur. Dengan cara bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Kakak kasih contoh ya, bagaimana hidup kita mengucap syukur kepada Allah. Di antaranya, adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan juga adik-adik bisa mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kita semua, memilih adik-adik, memilih kakak juga untuk menjadi murid-muridnya. Yuk kita menjadi murid Kristus yang semangat. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye. Hai adik-adik semua. Wah, tadi seru banget ya firman Tuhannya. Nah, sekarang Kak Vina mau ngajak adik-adik untuk menonton satu video bersama ya. Yuk kita saksikan bersama-sama.
Adik-adik, dari video yang tadi kita sudah saksikan, kakak mau kasih tahu sesuatu nih ke adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya teman di sekolah atau di sekitar rumah yang suka membuli, mengejek, atau usil atau jahil ke adik-adik, adik-adik nggak boleh membalasnya ya. Dan juga adik-adik nggak boleh membencinya. Atau mungkin di rumah, adik atau kakaknya lagi bikin adik-adik kesel. Adik-adik jangan bersedih. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah memilih adik-adik. Tuhan Yesus itu pengen adik-adik menjadi terang dunia. Seperti di ayat hafalan kita di Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saat ada teman-teman yang membuli, mengejek, atau orang-orang di rumah membuat adik-adik bersedih, ingat, Tuhan Yesus pasti akan datang menghibur adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi adik-adik. Tuhan Yesus pengen adik-adik terus mengasihi mereka. Dan selanjutnya, tugas adik-adik adalah memberikan kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan di hati adik-adik kepada mereka semua. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Tetap semangat dan terus menjadi terang bagi semua orang. Ingat, adik-adik adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita melihat video bagi berkat teman-teman kita yuk. Nama saya Kliani. Hari ini Kliani mau bagi berkat loh. Kita harus tetap bersuka cita ya teman-teman, walaupun kondisi sekarang masih tidak baik. Tenang saja teman-teman, karena sumber sukacita itu bukan dari kondisi, tapi karena Tuhan ada di hati kita. Jadi terus bersuka cita. Oh iya, Kliani mau bagi berkat dulu ya teman-teman. Sepanjang tahun ini, puji Tuhan, Kliani, keluarga Kliani tetap sehat loh teman-teman. Tuhan Yesus selalu menyertai Kliani. Sepanjang tahun ini, Kliani bisa sekolah, bisa naik kelas. Oh iya, teman-teman, Kliani sudah kelas 4 loh. Dan opa oma Kliani bisa sehat selalu juga. Oh iya, kalau ada teman-teman yang tidak sehat, percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dah. Puji Tuhan untuk ibadah hari ini adik-adik. Sekarang kita mau akhiri ibadahnya. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kakak berdoa supaya firman Tuhan yang sudah diberikan benar-benar bisa bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat di kehidupan adik-adik. Tuhan, berkati juga keluarga adik-adik, mama papa, orang tua, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Berkati adik-adik dalam sekolahnya juga Tuhan, berikan kepandaian kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.